Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya menjelaskan mengenai pekerjaan konstruksi jalan, saya akan menjelaskan dulu. Di kelas 3 ini, kita belajar mengenai estimasi biaya konstruksi itu di 3 bagian. Yang pertama di gedung, yang kedua di konstruksi jalan, dan ketiga di konstruksi jembatan. Karena di bagian pertama, estimasi biaya konstruksi pada bagian gedung kita sudah belajar bersama-sama, dan yang terakhir kalian membuat kurva S yang sudah kalian kerjakan dari tugas yang saya berikan di minggu lalu. Jadi untuk pertemuan minggu ini adalah kita belajar mengenai estimasi biaya konstruksi di konstruksi jalan. Jika sudah selesai jalan, kita melangkah ke selanjutnya, yaitu pekerjaan konstruksi jembatan. Materi kali ini, pekerjaan konstruksi jalan, saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa materi yang sudah kalian dapatkan dari pengajar sebelumnya, tapi tidak masalah, saya sisipkan lagi agar kalian lebih mengingat lagi materi-materi yang sudah diajarkan di kelas 2 sebelumnya. Baik, di pekerjaan konstruksi jalan jembatan ini, struktur jalannya itu terdiri dari 4. Yang pertama badan jalan, yang kedua saluran samping, yang ketiga gorong-gorong, dan perlengkapan jalan. Nah, di sini ada contoh gambar potongan ya dari perkerasan jalan. Jika kalian lihat di samping kanan dan kiri, di sini adalah saluran samping jalan. Di sebelah saluran samping di sini adalah bahu jalan. Dan di tengah kanan dan kiri sekitar 5% ya, 3% ya dari titik tengah di sini adalah perkerasan jalan. Dan untuk bagian bawah adalah gorong-gorongnya. Selanjutnya ada bahan jalan. Yang dimaksud bahan jalan di sini adalah tubuh, perkerasan, dan bahu jalan. Tubuh jalan adalah bagian yang mendukung bahu dan perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi, dan lapisan aus. Selanjutnya, saluran samping. Semua bentuk jalan, terutama jalan aspal, harus mempunyai selokan untuk menampung air hujan dari permukaan, lalu mengalirkannya ke sungai. Selokan samping bisa berbentuk pasangan udich, pasangan batu kali, buis beton, dan lain-lain. Merupakan selokan berbentuk tabung yang ditanam melintang di bawah tubuh jalan. Fungsinya untuk mengalirkan air menyeberang di bawah jalan. Selanjutnya ada perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam perlengkapan jalan ini adalah rambu-rambu jalan, patokan kilometer dan hektometer, marka jalan, lampu penerangan, dan papan petunjuk. Nah, di perlengkapan jalan ini, apakah nanti kita akan menghitung sampai selengkap ini, Bu? Misal lampu penerangannya itu ada berapa unit, papan penunjuknya itu ada berapa unit. Nah, apakah kita harus menghitung sampai seperti itu? Sebetulnya jika kita menghitung real ya di pekerjaan itu sampai sedetail ini, karena perlengkapan jalan ini bisa dikategorikan adalah pekerjaan finishing. Nah, tapi karena kita masih pembelajaran, jadi saya tidak memasukkan di pekerjaan perlengkapan jalan ini, tidak saya masukkan di pekerjaan finishing. Yang penting kalian paham cara menghitung volume pekerjaan konstruksi jalannya itu bagaimana. Intinya begitu saja. Langkah pekerjaan konstruksi jalan. Yang pertama ada pekerjaan pemetaan, yang kedua pekerjaan clearing dan grading atau pekerjaan pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah. Nah, ini sama halnya di pekerjaan gedung itu. Nomor 1, kita terjun lapangan dulu, kita survei dulu ya, bagaimana kondisi di lapangan. Nomor 2, pekerjaan clearing. Jika sudah selesai, kita sketsa, baru kita bisa melakukan pembersihan lahan. Nah, yang nomor 3, pekerjaan stripping. Pekerjaan stripping ini adalah pembentukan badan jalan dengan cara menggali dan menimbun tanah sesuai elevasi jalan yang direncanakan. Selanjutnya nomor 4, pekerjaan subgrade
atau pemadatan tanah, berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain lalu dipadatkan, atau tanah yang distabilkan dengan semen atau kapur. Yang terpenting itu adalah tanah harus bebas dari sampah dan rumput. Nomor 5, pekerjaan sub-base course, yaitu lapis pondasi bawah, berupa batu kali atau batu limestone, menggunakan alat transportasi dump truck, kemudian diratakan dan dipadatkan dengan alat tandem roller. Nomor 6, pekerjaan base course atau pondasi atas, berupa campuran 70% batu pecahan berwarna abu-abu keputihan, ukurannya itu sampai 1 sampai 5 ya, dari 1 sampai 5 cm. Dan 30%-nya lagi campuran abu batu atau pasir. Nomor 7, pekerjaan hot mix binder course atau lapisan atas ATB, menggunakan material aspal jenis ATB atau asphalt treat base. Nomor 8, pekerjaan surface course, yaitu lapisan permukaan, menggunakan aspal hot mix, penghamparannya menggunakan mesin finisher lalu dipadatkan menggunakan tandem roller. Yang ke-9, pekerjaan finishing. Di sini dilakukan pemadatan dan perataan jalan dengan alat pneumatik roller. Yang ke-10 adalah pekerjaan marka jalan. Jadi jika kalian masih belum paham marka jalan itu yang mana, kalian tahu garis-garis putih di tengah-tengah jalan, nah itu namanya garis marka jalan. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang strip-strip, ada yang lurus ya. Menghitung galian dan timbunan. Jika kita lihat di sini, garis lurus ini adalah elevasi rencana jalan. Rencananya itu seperti ini. Nah, untuk yang garis putus-putus ini adalah elevasi tanah asli. Tanah asli kan tidak selalu rata ya. Pasti ada yang lebih rendah, tinggi, ada yang rendah lagi seperti lubang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya menghitung galian dan timbunan? Nanti kita akan belajar lagi. Nah, di sini adalah detail badan jalan, di mana yang paling bawah adalah tanah asli, yang kedua adalah lapisan pasir batu, yang selanjutnya nomor 2 dari atas adalah batu pecah, dan yang paling atas sendiri adalah lapis mekanik. Lapis mekanik ini bisa pakai aspal yang tadi itu sudah saya jelaskan, atau pakai lapen. Dengan memperhatikan sket kelandaian, memanjang, dan tabel STA, maka dapat diambil kesimpulan STA itu 0-000 menunjukkan lokasi stasiun pengukuran di titik 0 meter. Jadi di mana kita planning awalnya itu berdiri, itu adalah STA 0.000. Sedangkan STA 0.050 menunjukkan lokasi pengukuran 50 meter. Ya, jika STA 1+100 menunjukkan lokasi pengukuran, itu maknanya adalah 1 km 100 meter. Jadi kalau misalnya 0.000 ini adalah 0 meter, ke 0.050 adalah jaraknya dari sini ke sini 50 meter. Jadi cara bacanya seperti itu. Pada sket kelandaian memanjang diumpamakan kondisi tanah seperti gambar, sehingga butuh perhitungan galian atau menimbun. Kita lihat lagi. Kalau misalnya garis rencana jalan, nah sedangkan tanah aslinya kan lebih tinggi daripada rencana jalan, berarti harusnya dipotong. Berarti kalau dipotong itu adalah digali ya, dipotong itu digali. Setelah itu rencana jalannya ada di sini, sedangkan tanah aslinya ada di sini. Caranya bagaimana? Harus ditimbun. Berarti sisanya yang ini kan ini lebih besar daripada rencana jalannya. Berarti ini taruh di sini. Setelah itu ini ada di sini. Jadi menghitung galian dan menghitung timbunan itu seperti itu. Nomor 3, cara menentukan apakah tanah tersebut butuh digali atau ditimbun, maka bisa dilihat data dalam tabel. STA 000 elevasi tanah aslinya dan rencananya sama, yaitu 99,91. Jadi tidak ada beda tinggi.
Tetapi untuk membentuk badan jalan butuh beberapa lapis sedalam 40 cm, sehingga tanah tetap harus digali sedalam 40 cm untuk mendapatkan elevasi jalan sesuai rencana. Nomor B, tadi A ya, STA 0200. Elevasi tanah aslinya 100,60 meter, elevasi rencana jalannya 100,22, maka beda tingginya adalah 100,60 dikurangi 100,22, ketemunya 0,38 meter atau 38 cm. Kedalaman lapisan badan adalah 40 cm, sehingga harus digali sedalam 40 dikurangi 38, jadi menggali sedalam 2 cm. Nah, di sini adalah ilustrasinya, di mana elevasi rencana jalannya itu di sini, sedangkan elevasi tanah aslinya itu di sini. Nah, kita butuh lapisan pondasinya itu kan kedalaman pondasinya 40, sedangkan ini beda tingginya hanya 38. Kita menggali lagi itu di bagian ini, di bagian garis yang paling bawah sampai ke strip-strip setinggi atau setebal 2 cm. Nah, begitu caranya. Lanjut lagi, ada contoh lagi yang lain, STA 0 plus 450. Elevasi tanah aslinya 100,52, rencana jalannya 100,90. Seperti caranya yang tadi, 40 ditambah 38 yaitu 78 cm. Ilustrasinya, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, ada yang elevasi tanahnya itu lebih tinggi daripada rencana jalan. Berarti beda tingginya 38. Sedangkan kedalaman pondasinya 40. Jadi, untuk volume galiannya digali sepanjang 78. 38 ditambah 40. Nah, jadi dikali 78 cm. Baik, itu tadi penjelasan dari materi hari ini. Sekarang di sini ada soal. Silakan hitung volume galian dari seluruh stasiun di bawah ini sesuai dengan contoh yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kalian kerjakan mulai dari STA 0,000 sampai 0,0 plus 350. Elevasi tanah asli dan elevasi rencana jalan bedanya berapa sentimeter. Kerjakan di kertas A4 atau di buku kalian, setelah itu difoto atau dijadikan PDF dan dikumpulkan di LMS Moodle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.